Selamat datang di Amerta Football, mengupas kisah epik lapangan hijau, tajamnya smash di udara, hingga kecepatan jet darat. Inilah cerita olahraga kita. Sebelum kita lanjut, mohon untuk subscribe channel ini dulu ya. Terima kasih, semoga kalian sehat selalu. PSSI membuka peluang untuk melibatkan pemain yang berkarir di luar negeri dalam skuad Timnas Indonesia untuk Piala AFF 2026. Meski demikian, Federasi menyadari bahwa kehadiran para pemain abroad tidak mudah diwujudkan karena turnamen tersebut tidak masuk dalam kalender resmi FIFA. Sebelumnya, Timnas Indonesia diproyeksikan lebih banyak mengandalkan pemain yang berkompetisi di liga domestik. Alasannya sederhana, klub-klub luar negeri tidak memiliki kewajiban melepas pemainnya ketika kompetisi internasional berlangsung di luar agenda FIFA. Meski begitu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir masih berharap ada sejumlah pemain diaspora yang bisa memperkuat Garuda di ajang tersebut. Kehadiran mereka dinilai penting untuk menambah kualitas tim sekaligus menjaga ambisi Indonesia dalam perburuan gelar juara Piala AFF 2026. Erick menegaskan bahwa pelatih John Hertman akan tetap memilih pemain terbaik yang tersedia. Fokus utama saat ini adalah memantau para pemain dari kompetisi dalam negeri, sementara peluang memanggil pemain dari Eropa akan sangat bergantung pada izin klub masing-masing. Dalam daftar sementara berisi 50 pemain yang dipersiapkan untuk Piala AFF, terdapat beberapa nama yang bermain di luar negeri. Mereka antara lain Justin Hubner yang kini membela Fortuna Sittard, Matthew Bakker dari Melbourne City, Tim Gepens dari FC Emmen, serta Mitchell Bakker yang bermain untuk Vermont Green FC. Selain itu, PSSI juga tengah menyiapkan Luke Vickery dan Mitchell Bakker melalui proses naturalisasi agar dapat memperkuat Timnas Indonesia. Namun, Erick mengakui peluang hadirnya pemain abroad secara penuh masih cukup sulit mengingat benturan jadwal dengan kompetisi klub. Meski demikian, harapan tetap ada. PSSI optimistis setidaknya 1 atau 2 pemain yang merumput di luar negeri bisa bergabung apabila mendapatkan lampu hijau dari klub mereka. Jika itu terwujud, kekuatan Timnas Indonesia untuk menghadapi Piala AFF 2026 tentu akan semakin bertambah. Pemain Persib Bandung, Beckham Putra Nugraha, menyambut antusias kesempatan kembali mengikuti pemusatan latihan TC Timnas Indonesia di Bali. Gelandang berusia 24 tahun itu mengaku menikmati suasana latihan sejak hari pertama dan tidak mengalami kesulitan beradaptasi dengan program yang diberikan tim pelatih. Beckham menilai intensitas latihan yang dijalani bersama skuad Garuda cukup tinggi. Namun, kondisi tersebut bukan menjadi masalah baginya karena ia sudah mempersiapkan diri dengan baik sebelum bergabung ke TC. Penggawa Persib itu merasa program latihan yang diterapkan mampu membantu meningkatkan kualitas permainan sekaligus menjaga kebugaran fisiknya. Bagi Beckham, pemanggilan ke Timnas Indonesia merupakan sebuah kepercayaan besar yang harus dijawab dengan kerja keras. Karena itu, ia bertekad memanfaatkan setiap sesi latihan untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya dan membuktikan bahwa dirinya layak menjadi bagian dari skuad utama. TC tahap pertama di Bali menjadi bagian dari persiapan Timnas Indonesia menghadapi ASEAN Championship atau Piala AFF 2026. Persaingan untuk menembus tim inti dipastikan berlangsung ketat mengingat banyak pemain berkualitas yang juga dipanggil mengikuti program tersebut. Meski demikian, Beckham memilih fokus pada peningkatan performanya sendiri daripada memikirkan persaingan dengan pemain lain. Pemain binaan Akademi Persib itu juga melihat TC sebagai kesempatan berharga untuk menambah pengalaman dan memperluas pemahamannya terhadap strategi yang diinginkan pelatih John Hertman. Dengan atmosfer latihan yang kompetitif, Beckham berharap bisa terus berkembang dan memberikan kontribusi maksimal bagi Timnas Indonesia. Saat ini, target utamanya sederhana, bekerja keras, menyerap setiap arahan pelatih, dan memanfaatkan peluang yang diberikan. Jika mampu tampil konsisten selama pemusatan latihan, Beckham berpeluang menjadi salah satu nama yang masuk dalam skuad final Indonesia untuk mengarungi Piala AFF 2026. Kabar menggembirakan datang untuk Timnas Indonesia jelang kejuaraan ASEAN 2026. FIFA disebut memberikan lampu hijau bagi sejumlah pemain yang berkarir di luar negeri untuk memperkuat skuad Garuda, membuka peluang bagi pelatih John Hertman menurunkan kekuatan terbaiknya di turnamen tersebut. Sebelumnya, keikutsertaan para pemain abroad sempat menjadi tanda tanya.
Pasalnya, kejuaraan ASEAN tidak selalu masuk dalam kalender resmi FIFA sehingga klub memiliki hak untuk menahan pemainnya. Namun situasi kali ini memberi harapan baru bagi Indonesia untuk tampil dengan komposisi yang lebih kompetitif. Sejumlah nama andalan berpeluang bergabung, mulai dari Kapten tim Jai Itzes, penyerang Ula Romeni, hingga beberapa pemain naturalisasi yang selama ini menjadi tulang punggung timnas Indonesia. Kehadiran mereka tentu akan menambah kualitas sekaligus pengalaman skuad Garuda dalam menghadapi persaingan ketat di kawasan Asia Tenggara. Bagi John Hartman, kondisi ini bisa menjadi keuntungan besar. Pelatih asal Kanada tersebut sebelumnya harus menyesuaikan strategi ketika beberapa pemain kunci tidak dapat bergabung karena komitmen bersama klub masing-masing. Kini, peluang memanggil pemain terbaik dari berbagai kompetisi luar negeri membuat opsi taktik yang dimilikinya semakin beragam. Kehadiran pemain-pemain yang merumput di Eropa juga diakini akan meningkatkan daya saing timnas Indonesia. Selain memiliki kualitas individu yang mumpuni, mereka membawa pengalaman bermain di level kompetisi yang lebih tinggi, sesuatu yang dapat menjadi pembeda dalam pertandingan-pertandingan penting. Meski demikian, proses pemanggilan pemain tetap bergantung pada komunikasi antara PSSI dan klub masing-masing. Federasi berharap seluruh pihak dapat memberikan dukungan agar para pemain bisa membela merah putih di ajang bergengsi tersebut. Jika seluruh rencana berjalan sesuai harapan, timnas Indonesia berpotensi tampil dengan salah satu skuad terkuatnya dalam beberapa tahun terakhir. Persebaya Surabaya terus mematangkan persiapan menghadapi musim 2026-2027. Salah satu langkah penting yang dilakukan manajemen adalah memperkenalkan pelatih fisik anyar asal Brasil, Diego Botelho, yang dipercaya untuk meningkatkan kondisi dan performa para pemain bajul ijo. Kehadiran Diego menjadi bagian dari upaya Persebaya membangun tim yang lebih kompetitif. Dengan pengalaman yang dimilikinya di dunia sepak bola profesional, ia diharapkan mampu membawa standar kebugaran pemain ke level yang lebih tinggi sepanjang musim. Diego mengaku antusias menerima tantangan baru bersama Persebaya. Baginya, ini merupakan kesempatan berharga untuk bekerja di salah satu klub besar Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan basis supporter yang luar biasa. Ia pun bertekad memberikan kontribusi maksimal sejak awal masa persiapan. Menurut Diego, sepak bola modern tidak hanya bergantung pada kemampuan teknis pemain di lapangan. Kondisi fisik yang prima, pemulihan yang tepat, serta dukungan sport science menjadi faktor penting yang menentukan performa tim sepanjang kompetisi. Karena itu, ia bersama staf pelatih langsung menyusun program latihan yang terukur dan berbasis data. Persebaya sendiri memang mulai memperkuat pendekatan sport science dalam proses pembinaan pemain. Klub memanfaatkan teknologi pemantauan kondisi fisik untuk memastikan setiap pemain berada dalam performa terbaik sekaligus meminimalkan risiko cedera selama musim berjalan. Diego optimistis program yang diterapkannya dapat membantu para pemain tampil lebih konsisten. Ia ingin memastikan skuad Persebaya tidak hanya kuat secara teknik dan taktik, tetapi juga memiliki daya tahan fisik yang mampu menunjang permainan sepanjang 90 menit. Dengan persiapan yang dilakukan sejak dini, Persebaya berharap dapat menghadapi kompetisi musim baru dengan kondisi yang lebih siap. Kepindahan Alex Martins ke Persebaya Surabaya ternyata bukan semata-mata soal nilai kontrak. Striker asal Brasil itu mengungkapkan bahwa ada faktor lain yang membuatnya mantap memilih bergabung dengan Bajul Ijo untuk menghadapi musim 2026-2027. Setelah beberapa musim menjadi salah satu penyerang paling produktif di kompetisi Indonesia, Alex akhirnya menerima tawaran Persebaya. Menurutnya, keputusan tersebut didorong oleh keyakinannya terhadap proyek besar yang sedang dibangun klub asal kota pahlawan itu. Ia melihat Persebaya memiliki visi yang jelas dan ambisi kuat untuk kembali bersaing di level tertinggi sepak bola nasional. Pemain berusia 33 tahun tersebut merasa tertantang untuk menjadi bagian dari perjalanan Persebaya dalam mewujudkan target-target besar yang telah ditetapkan. Karena itu, ketika kesempatan datang, ia tidak ragu mengambil langkah baru dalam karirnya. Selain proyek klub, faktor lain yang membuat Alex jatuh hati adalah atmosfer luar biasa yang diciptakan Bonek dan Bonita. Selama membela klub sebelumnya, ia beberapa kali merasakan langsung bagaimana dukungan supporter Persebaya mampu mengubah suasana pertandingan.
Pengalaman itulah yang meninggalkan kesan mendalam dan menumbuhkan keinginannya untuk suatu hari bermain dengan dukungan mereka, bukan sebagai lawan. Kini, harapan itu akhirnya menjadi kenyataan. Alex mengaku sangat bahagia bisa mengenakan seragam hijau kebanggaan Persebaya dan siap memberikan kontribusi maksimal untuk tim barunya. Ia bertekad membantu Bajul Ijo meraih hasil terbaik sekaligus terus bersaing di jalur juara musim depan. Persebaya sendiri mendapatkan sosok yang sudah terbukti tajam di depan gawang. Selama memperkuat Dewa United, Alex mencatat 67 gol dan 13 assist dari 92 penampilan di semua kompetisi. Pada musim lalu saja, ia masih mampu mencetak 20 gol dalam 34 pertandingan, menunjukkan bahwa naluri mencetak golnya tetap terjaga.